Halo, di presentasi ini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan Indonesia di masa yang mendatang. Pendahuluan, pendidikan di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan negara. Namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dan melakukan perbaikan yang diperlukan agar generasi muda Indonesia dapat menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas. Dan inilah langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama itu adalah peningkatan infrastruktur. Pemerintah harus memperkuat infrastruktur pendidikan di seluruh negara, termasuk Indonesia, dan ini termasuk renovasi sekolah, meningkatkan kualitas guru, dan memberikan akses pendidikan yang sama bagi semua anak di Indonesia. Kualitas guru merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan dukungan yang diperlukan agar guru dapat memberikan pembelajaran secara efektif. Berikutnya, itu adalah peningkatan akses pendidikan. Pemerintah harus meningkatkan akses pendidikan di daerah, ya, terutama yang terpencil dan miskin. Pendidikan merupakan hak setiap anak dan pemerintah harus memastikan bahwa semua anak di Indonesia dapat mendapatkan pendidikan yang mereka lakukan tanpa terkecuali. Ketiga, itu adalah pendidikan dalam dunia kerja. Pendidikan harus lebih menitik beratkan pada keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja pada saat ini. Dengan memberikan keterampilan yang sesuai, siswa dapat mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja setelah lulus sekolah. Pemerintah harus bekerja sama dengan perusahaan dan industri untuk menentukan keterampilan yang dibutuhkan dan memastikan bahwa pendidikan tersebut sesuai dengan persyaratannya. Keempat, itu adalah peningkatan akses pendidikan. Pemerintah harus menerapkan teknologi dalam pembelajarannya. Ini akan memungkinkan siswa untuk belajar dengan secara lebih efektif dan juga efisien, serta membuka akses pendidikan bagi siswa di daerah, terutama yang terpencil, yang tidak memiliki akses terhadap sekolah tersebut. Salah satu caranya adalah dengan pembelajaran secara daring. Kelima dan yang terakhir itu adalah pendidikan karakter, yang juga tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nilai-nilai karakter seperti kejujuran, ketaatan, kesetiaan, dan lain-lainnya dibutuhkan untuk seorang siswa yang diusung oleh BPK, yaitu Badan Pendidikan Kristen Penabur melalui program PKBN 2K yang bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang terbaik atau BES. Inilah peran BPK Penabur. Yang pertama itu adalah memberikan pendidikan yang berkualitas mulai dari TK hingga perguruan tinggi, mengutamakan pendidikan karakter, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, mengembangkan pendidikan berbasis teknologi, dan membantu dalam pembangunan masyarakat. Kesimpulan, secara keseluruhan pendidikan di Indonesia di masa mendatang harus menjadi fokus utama pemerintah dan semua pihak terkait. Dengan melakukan perbaikan pada infrastruktur, kualitas guru, akses pendidikan, teknologi, dan keterampilan, kita dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang diperlukan agar dapat mencapai impian ini. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas, produktif, dan mampu membawa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.